Nah, Ya, baiklah Romo, tadi kan Santi simak bahwasanya untuk dari PHDI DKI Jakarta, kalau untuk mau Sudi Widani kan bisa menghubungi di setiap area wilayah, misalnya hmm, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, atau Jakarta Utara. Berarti PHDI sudah terbentuk di ya sana. betul. Dan tadi Romo juga sudah menyampaikan bahwasanya sudah ada webnya, Ya, dan nanti akan ada pembinaan dari PHDI ya, sampai Sudi Widani, dan ada suratnya Sudi Widani yang nanti bisa untuk merubah identitas KTP. ya, Nah, seperti itu. Nah, ini setelah Sudi Widani, kan biasanya untuk Dharmika Hindu itu kan ada yang jalur pernikahan atau jalur sendiri gitu kan. ya, Ya kalau bersyukur dapat suami yang bisa memimpin itu ya, rezeki ya. ya. Nah, bagaimana kalau nasib-nasibnya mereka masuk sendiri atau memang kurang dari pasangan, kurang membimbing, siapa yang membimbing dan bertanggung jawab atas Dharmika ini agar meningkatkan serada baktinya? Ya. Ya, terima kasih Mbak Santi. Oke. Jadi setelah melaksanakan Sudi Widani Oke. itu untuk DKI Jakarta itu sudah ada eh, apa itu WA ya, grup WA grup khusus untuk Dharmika. Oke. Nah di situ nanti bisa sharing juga, jadi Oke. yang nggak tahu bisa tanyakan. Nanti ada sesepuh-sesepuh juga bisa bisa mengarahkan, membimbing dan sebagainya. Itu untuk WA itu bisa kita manfaatkan. Untuk khusus di jantung sini untuk Dharmika itu ada bimbingan setiap bulan sekali di Pura di jantung sini. Oh, di jantung aja jadi. Iya, jadi ada Oke. penyuluhan apa itu digilir, nanti siapa yang nyampaikan itu di jantung sudah ada bimbingan tiap bulan. Jadi setiap ada arisan WHDI dan sebagainya, kita untuk khusus yang untuk Dharmika kita berikan bimbingan untuk agama Hindu. Oh, sebagai. Nah, pentingnya Dharmika Hindu untuk membanjar atau bertempel menurut Romo Tuari, penting nggak sih untuk membanjar atau bertempel, atau memang aktif untuk di kegiatan pura itu menurut Romo bagaimana? Ya, kalau di Jakarta ini diwajibkan, Mbak. Oh, diwajibkan malah. Diwajibkan setelah dia Sudi Widani masuk ini harus wajib metempek. Karena di sini adalah merupakan istilahnya suke duke gitu ya, paguyuban suke duke. Jadi kalau ada sukanya dan ada dukanya itu warga bisa mengetahui gitu ya. Oh, seperti itu. Ada apa dan sebagainya, musibah, ada kedukaan atau ada kebahagiaan. Jadi bukan dukanya aja, bahagia juga diketahui. Jadi kita bisa guyup rukun sama-sama dan sebagainya. Kita saling menyapa, kita saling ada musibah, kita saling mendoakan dan sebagainya. Ini sangat penting sekali untuk metempek atau suku-suku tiap-tiap wilayah. Jadi misalnya dia Jakarta Selatan, wajib dia juga metempek di Jakarta Selatan. Oh, dia rumahnya utara, wajib di sana. Ya, bisa terpantau. Untuk umat kita terpantau dari DKI Jakarta. Jadi wajib. Baiklah, itu yang Santi rasakan dulu dan nikah itu. Santi juga kan metempek dulu di Condet, terus banjarnya kan di sini. Nah, itu kan memang buat Dharmika Hindu, memang Santi sarankan agar ikut metempek dan ngebanjar dimanapun berada. Ya, nggak hanya di DKI Jakarta aja, meskipun kalian di Bali atau di Surabaya, atau bahkan kalau nggak tahu tanya ke pura. Kan pasti kalau dari pura kan pasti informasinya nanti lebih akurat gitu. Jadi kita nggak boleh yang namanya pasif atau jadi takutnya nggak update kegiatan. Karena tadi Romo Tuari menyampaikan bahwasanya di Hindu sendiri tuh ada tatwa etika upakara, sedangkan kita dari kegiatan agama itu sampai kita meninggal itu kan juga upakaranya juga pertanggungjawabannya gitu kan. Nah, terus Romo Tuari ini kan Sandi juga sangat apresiasi sih. Sandi juga baru tahu kalau ada memang kayak ada bimbingan 1 minggu sekali gitu kan. Itu yang mungkin nanti bisa dari Pura Mustika Dharma Cijantung agar bisa menginspirasi pura-pura yang ada di Indonesia. Jadi Santi pengennya kita nggak hanya, ya benar Santi paham bahwasanya upakara itu penting gitu kan, tapi untuk pembinaan serada bakti atau memang dharma wacana, penguatan serada bakti dan lain-lain itu kan kalau nggak ada pembinaan kan jadinya kosong, hampa hatinya umat dan masyarakat. Nah, itu hal apa yang membuat motivasi dari Pura Mustika Dharma Cijantung
sebenarnya pembinaan itu karena landasannya apa sih Romo, buat biar apa gitu. Jadi kita terutama untuk menguatkan serada dan bakti bagi dari itu gitu ya. Jadi kalau sudah serada itu keyakinan kita kuat, bakti dia membakti kepada ide sang yang biasa sudah kuat, maka dia akan tidak tergoyahkan lagi, sehingga dengan melaksanakan beribadah itu dengan khusyuk, dengan tenang, sehingga apa yang dicita-citakan baik di dunia maupun di akhir nanti yang disebut dengan moksa jagat kita itu bisa tercapai. Jadi bukan hanya angan-angan saja, tapi itu harus diwujudkan. Untuk mewujudkan harus ada pelaksanaannya. Pelaksanaannya ya salah satunya yakin dulu, setelah itu membakti. Setelah membakti juga ada cara etikanya, cara membakti bagaimana. Ya itu kan ada misalnya kalau kita membakti kepada Tuhan itu pasti di atas ini ya, di atas ini ya. Kalau kita membakti misalnya kepada leluhur ya, itu etikanya harus di ujung hidung gitu ya. Saya baru tahu. Gini Romo. Kalau untuk Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa di sini. Iya, di atas umbun-umbun. Ya. Udah atas umbun-umbun. Nah, itu etika itu. Etikanya. Iya. Biar tahu nih. Ya, berarti nggak ngasal berarti. Iya, terus kalau untuk leluhur? Leluhur di ujung hidung. Nah, kalau untuk sesama, nah di hati di luar di sini. Nah, kalau untuk ke butuh ke bawah ya. Oh gitu. Iya, gitu. Ini adalah merupakan etika. Ya, etika kita gitu ya. Misalnya kita lewat juga, ada orang tua duduk, kita lewat pasti nunduk permisi. Itu kan etika. Itu kan ajaran-ajaran orang-orang tua kita zaman dulu, bagaimana etikanya kuatnya seperti itu. Kita wariskan seperti itu gitu. Nah, itu makanya 3 kerangka itu nggak bisa dipisahkan. Kita hanya yakin aja tapi nggak berbuat ya percuma saja. Kita menyampaikan aturan-aturan tapi kan kalau nggak didasari dengan keyakinan juga percuma juga gitu ya. Nah, kita hanya pura-pura alim, pura-pura etikanya bagus tapi dalamnya kosong juga percuma ya. Makanya 3-tiganya itu harus seimbang gitu ya, antara keyakinan, antara etika, antara melihatnya, pengaturan dan sebagainya. Harus ada keseimbangan, keserasian. Saudara luar biasa itu tadi untuk Dharmika Hindu khususnya yang ada di Provinsi Jakarta. Jadi untuk Santi Rakung bahwasanya nasihat dari Romo Tuari, kalau mau Sudiwidani kita bisa menghubungi PHDI setempat mungkin sesuai dengan domisili masing-masing ya. Atau kalau nggak tahu bisa datang ke Pura, nanti pasti akan diarahkan ya. Terus setelah itu nanti Sudiwidani dapat sertifikat, dapat pembinaan, dan misal kalau di Pura Mustika Dharma Jantung 1 bulan sekali. Terus teman-teman dari Mika juga wajib membanjar atau mentempel. Jadi untuk sekarang udah nggak ada alasan bingung lagi, alasan nggak ada yang mau bina lagi. Kalau memang masih ada yang bilang seperti itu berarti kurang aktif, seperti itu kan. Jadi untuk luar biasa, Santi ngaturaken suksma banget, terima kasih. Bahwasanya Romo Tuari juga udah memberikan semangatnya dari Santi awal Sudiwidani, terus Santi berkelana kesana kesini. Kemarin ketemu terakhir yang di Bromo kan Romo. Luar biasa Mas Santi setelah Sudiwidani langsung kayak Power Ranger. Makanya itu saya tunggu kapan ini untuk ego jatinya kan. Tunggu dulu. masih berkenan, masih sebagai anak kecil Tuhan dulu, masih banyak butuh bimbingan, menyerap ilmu gitu kan Romo. Tapi kalau sudah ego jati sudah layak lah Mbak Santi. Tinggalnya Santi masih banyak Romo. Masih nggak bisa diem Santi itu ya. Otaknya itu kan aktif banget. Makanya Santi itu rajin konten karena segala pemikiran Santi, tulisan Santi atau edit mana video ini yang bisa diposting. Terus kan kalau kita jadi content creator tuh kan nggak abang Romo, pertanggungjawaban kita ke publik, dilihat orang, takutnya nanti ada yang salah ngomong atau kayak gimana. Makanya Santi tuh minta perlindungan sama Tuhan. Ya saudara, selama konten ini aman sih Romo. Kalau kita mungkin kalau niatnya kurang baik juga nanti pasti akan ada yang cari-cari. Tapi kalau Santi kan lempeng-lempeng aja sih. Makanya Romo kan dulu kemarin pas di Bromo kan Dharma Raksiti Raksita Dharma Raksita. Nah itu kan Romo itu yang Santi jadi pedoman bahwasanya Dharma akan melindungi jalan kita itu kan. Santi juga itu. Orang siapa yang
menegakkan dharma, dia akan dijaga oleh dharma. Nggih. Tapi barang siapa yang dia melanggar dharma, maka dia akan terlindas oleh dharma itu sendiri. Baiklah Romo, lunas doanya, minta doanya agar Sandi Dharma Chandra bisa tercerahkan semotonya dan nggak ada bingung lagi, jangan galau lagi untuk para dharmika atau calon dharmika. Ayo, mari kita tutup, semoga semuanya mendapatkan kebahagiaan. Namusti karana. Om sarwe bhavantu sukhina, sarwe santu niramaya, sarwe badrani pasyantu, makasih tutup bhagavat pujo paramasanti. Om santi santi santi. Om. Matur semua. Satu lagi Romo, satu udah selesai. Yang Hindu banyak aliran nih, sedangkan sumber Hindu apa gitu. Iya. Udah lagi, udah di pause. Udah matiin.